Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Nuzul Humaira dengan NIM B1B12208 Ilmu Prodi Pemerintahan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dan manfaat dari pembahasan hari ini. Tujuan dari pembelajarannya, yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir dalam bidang sejarah maupun bidang politik dan pemerintahan. Kedua, mengasah keterampilan dalam menganalisis sebuah sejarah, wawasan terhadap isu-isu sejarah, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan kelima, menumbuhkan pemahaman terhadap diri sendiri pada proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. Adapun manfaat dari pembelajarannya, yang pertama, menambah pemahaman dan pengetahuan dari sejarah sistem pemerintahan di Indonesia, mendapat inspirasi serta motivasi dari sejarah pemerintahan Indonesia, sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kehidupan yang baik. Ketiga, menghormati dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan terakhir menjadi warga negara yang berwawasan. Setelah itu kita masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama, sistem dan pemerintahan. Di sini kita akan membahas tentang definisi sistem dan pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan yang pernah Indonesia terapkan dari tahun 1945. Yang ketiga, sistem pemerintahan lama. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Dan terakhir, sistem pemerintahan sekarang. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sistem dan pemerintahan. Menurut Wikipedia, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Contoh umumnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara, di mana yang berperan sebagai penggeraknya itu rakyat yang berada di negara tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode. Jadi, secara umum, sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda, yang saling memiliki hubungan, saling bekerja sama, dan saling memengaruhi satu sama lain, serta memiliki keterikatan pada rencana yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Adapun sistem menurut berbagai sumber. Yang pertama menurut Wawan dan Munir tahun 2006. Beliau mengatakan sistem adalah suatu jaringan kerja dari beberapa prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Pengertian lain dari sistem adalah kumpulan beberapa elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada menurut Sutabari tahun 2012, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Yang ketiga, menurut Fatansyah tahun 2015, sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus, yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Lalu yang terakhir menurut Azhar Susanto, sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian, komponen, atau apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain, dan dapat bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu tadi adalah definisi dari sistem. Lanjut ke definisi dari pemerintahan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan
dan kesejahteraan rakyat dan negara. Menurut Supriyanto tahun 2013, pemerintahan menunjuk pada pejabat atau pelaksana urusan negara, baik pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN dikenal istilah penyelenggara negara, yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Selanjutnya merujuk pada konsep good governance. Kata pemerintahan bisa pula bermakna semua proses memerintah baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dalam arti luas, pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepemimpinan negaranya sendiri. Sedangkan dalam arti sempit, dikutip dari buku Demokrasi dan Sistem Pemerintahan tahun 2021 karya Marwono, pemerintahan dianggap hanya memiliki satu fungsi, yakni eksekutif tanpa memandang fungsi organ lainnya. Dari kedua definisi tersebut dapat kita rangkum bahwa sistem pemerintahan adalah sebuah susunan yang teratur. Susunan tersebut berupa prinsip yang melandasi beragam kegiatan. Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah tatanan yang berubah struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan rakyat. Sementara itu, sistem pemerintahan dalam arti sempit adalah struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ di tingkat pusat. Dalam ilmu negara umum atau Allgemein Staatsrecht, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintahan dan badan yang mewakili rakyat. Itu tadi definisi dari sistem pemerintahan. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sistem pemerintahan Indonesia, yaitu sistem pemerintahan yang pernah Indonesia terapkan dari tahun 1945. Yang pertama, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Lalu diganti menjadi sistem pemerintahan konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Diganti lagi menjadi sistem pemerintahan Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Lalu diganti menjadi sistem pemerintahan presidensial yang berlaku dari Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Lalu sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen masih belum jelas. Kenapa masih belum disebut belum jelas? Nanti akan kita bahas di sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen. Dan terakhir, sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah presidensial. Itu tadi sistem yang pernah Indonesia terapkan dari tahun 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, maka sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Sistem ini bukan merupakan suatu konsekuensi yang diadakan karena Undang-Undang Dasar menganut ajaran trias politika, namun karakteristiknya menunjukkan hal itu semi-presidensial atau campuran. Hal ini terlihat dari beberapa aturan pasal yang termuat di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Pasal 4 dan 17 UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan menterinya. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, karena presiden adalah eksekutif dan menteri-menteri adalah pembantu presiden. Tetapi, apabila dilihat dari sudut pertanggungjawaban presiden kepada MPR,
maka berarti bahwa eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga negara lain. Dengan demikian, maka pada dasarnya, sistem pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah bukan sistem presidensial murni atau dapat disebut kuasi-presidensial. Realita yang terjadi dari tahun 1960 sampai 1960 sampai 1965, Syafi'i menggambarkan bahwa dari segi pemerintahan, Soekarno semakin bertindak tirani dalam hal pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakannya. Terbukti dengan adanya Manipol Usdek atau Manifesto Politik dengan Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kesejahteraan Rakyat. Demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Soekarno adalah bentuk pemerintahan yang mengedepankan musyawarah mufakat. Namun, kekuasaan tertuju pada satu puncak pemimpin sentral, yakni presiden. Masa ini sampai sekarang disebut dengan Orde Lama, di mana semua jenis dan mode pemerintahan serta bentuk pemerintahan dicoba untuk dijalankan agar terjadinya kesejahteraan rakyat. Hakiki tahun 2014 menyatakan tahun 1966 momentum politik baru terjadi di Indonesia dengan adanya MPR, kuasa presiden tidak lagi sama. Maka, pidato yang berjudul Nawaksara yang dibawa oleh Presiden Soekarno ditolak oleh MPR. Hal ini memberikan dampak harus lengsernya Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Dengan ditolaknya pemerintahan Soekarno, muncullah skema dan skenario pemerintahan yang berkedok demokrasi parlementer. Demokrasi presidensial yang sebenarnya adalah tirani politik tanpa henti. Terakhir adalah tidak adanya ketentuan yang jelas antara eksekutif dan legislatif secara tegas. Kita bisa lihat di pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan berkaitan dengan pasal tersebut, yaitu pasal 20 ayat 1, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan dari DPR. Adapun ciri sistem pemerintahan pada masa itu, sebelum amandemen, ada 7 buah ciri yang dijelaskan dengan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemenkan. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara, termasuk lembaga negara, dalam melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi hukum dasar, tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR. Kedaulatan rakyat berada pada suatu badan bernama MPR. Sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia, majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi. Sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, presiden harus bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Lalu Menteri Negara ialah pembantu presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kedudukan menteri tidak tergantung pada Dewan, akan tetapi bergantung pada presiden. Maka mereka telah membantu presiden. Yang keenam, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan, ia bukan diktator, artinya kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa presiden bertanggung jawab kepada MPR, kecuali itu harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Yang terakhir, tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan tidak terfokus pada suatu organisasi negara saja. Karena negara yang mengandung sistem presidensial, pada umumnya menganut ajaran pembagian atau pemisahan kekuasaan. Lanjut, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan setelah amandemen
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nama resmi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki konstitusi sejak pra-kemerdekaan, yaitu pada masa pendudukan tentara Jepang. Konstitusi yang pertama adalah Hukum Dasar yang disahkan oleh BPUPKI. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah pernyataan kemerdekaan, PPKI membentuk Undang-Undang Dasar yang diberi nama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian dikenal dengan sebutan UUD 1945. Pada tahun 1949, UUD diganti dengan Konstitusi RIS, dan 1 tahun kemudian diganti oleh UUD sementara 1950. Beberapa tahun kemudian, Undang-Undang Dasar sementara itu diganti oleh UUD 1945 melalui keputusan Presiden yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian, Konstitusi Indonesia yang berlaku hingga sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau dapat juga disebut UUD Dekret 1959. Konstitusi inilah yang mengalami amandemen. Perubahan amandemen dilakukan selama 4 kali. Yang pertama, Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan pertama berhasil mengamandemenkan sebanyak 9 pasal. Lalu yang kedua, tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 berhasil mengamandemenkan sebanyak 25 pasal. Yang ketiga, tahun 1 sampai 9 November 2001 berhasil mengamandemenkan sebanyak 23 pasal. Dan yang terakhir, tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 berhasil mengamandemenkan 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Dari sidang yang dilakukan selama 4 kali itu terdapat hasilnya, yaitu jumlah total pasal UUD 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu adalah 75 pasal. Namun jumlah nomornya pasalnya tetap sama, yaitu 37, tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka jumlah ketentuan atau ayat lama yang masih tetap dipertahankan sesuai dengan naskah asli UUD 1945 tinggal 23 ayat dari jumlah seluruhnya, yaitu 71 ayat asli, atau dengan kata lain persentasi ayat yang masih tersisa adalah 16,33%. Jumlah babnya juga mengalami penambahan dari 16 bab menjadi 21 bab. Tetapi nomor angka itu juga tetap sama jumlahnya, yaitu 16 bab. Karena penambahan bab itu dilakukan dengan cara menambah huruf A dan B setelah nomor angka. Setelah berhasil diamandemenkan, ada perubahan dalam ciri sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Elemen asas legalitas juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum dan atau undang-undang. Kedua, sistem konstitusional. Sistem konstitusional pada era reformasi setelah amandemen berdasarkan check and balance. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan negara, kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara, dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Lalu sistem pemerintahnya. Sistem ini tetap dalam sistem pemerintahan presidensial, bahkan mempertegas sistem presidensial itu, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung jawab kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Lalu kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut UUD. Masih relevan dengan jiwa pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001,
Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Lalu Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara, Presiden dari pasal 4 sampai 16 dan Dewan Perwakilan Rakyat pasal 19 sampai 22B, maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dipilih untuk masa jabatan yang telah ditentukan oleh konstitusi suatu negara dan tidak dapat dipaksa mengundurkan diri oleh badan legislatif. Dan terakhir, sistem kepartaian. Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai. Setelah amandemen UUD 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 6A dan ayat 2 yang berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Itu tadi penjelasan saya tentang sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.